Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Ada 2 ayat firman Tuhan sebagai pengantar khotbah minggu ini. Yang pertama dari Perjanjian Lama, Yesaya 43 ayat 7. Dan yang kedua dari Perjanjian Baru, Roma 11 ayat 36. Kedua ayat ini mestinya sangat familiar di ingatan kita. Saya bacakan Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kemudian Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita tiap-tiap hari. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi. Sudah di minggu pertama Februari 2024. Ternyata waktu begitu cepat. Ya, menurut saya cepat ya. Tapi sebenarnya biasa saja 24 jam sehari. Nah, hari ini tema kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti, pastilah mengikuti ya, dari awal sampai dengan pujian firman Tuhan, semua diarahkan kepada tema ini. Bahwa memang kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, diciptakan untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan penting yang harus kita renungkan, yakni sebuah pertanyaan, untuk apa saya hidup di dunia ini? Itu sebuah pertanyaan klasik, dan saya yakin pertanyaan ini juga sudah sering kita dengarkan. Sebuah pertanyaan sederhana, namun sangat mendasar. Kenapa? Karena banyak orang di dunia ini tidak mengerti atau belum memahami untuk apa dia hidup. Jika seseorang sudah mengerti tujuan hidup yang sesungguhnya, maka dia akan menjalani kehidupan ini dengan sebuah kepastian. Ada satu konfidensi di dalam menjalani kehidupan. Saya mengutip ya pendapat seorang bernama Thomas Charlie ya. Dia berpendapat bahwa manusia jikalau menjalani kehidupan tanpa suatu tujuan, itu diibaratkan seperti sebuah kapal tanpa kemudi. Jadi kita bisa membayangkan ada kapal tanpa kemudi. Orang yang hidup tanpa tujuan, dia berkata itu menjadi seperti anak terlantar, sia-sia dan bukan siapa-siapa. Sehingga ada ungkapan yang menyatakan bahwa sebenarnya tragedi yang terbesar bukanlah masalah kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Jadi agar kita tidak mengalami tragedi tersebut, hidup tanpa tujuan, maka firman Tuhan hari ini, tema hari ini kembali meneguhkan kita, kembali mengingatkan kita, supaya kita kembali kepada tujuan semula, mengapa Allah menciptakan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka menjadi pertanyaan penuntun di dalam khotbah yang ingin saya sampaikan. Ada 3 pertanyaan. Pertama, mengapa kita harus memuliakan Allah? Yang kedua, siapa yang bisa memuliakan Allah? Dan yang ketiga, bagaimana cara memuliakan Allah? Nah, kita akan lihat satu persatu. Mengapa kita harus memuliakan Allah? Ini pertanyaan pertama. Tadi sudah kita baca Yesaya 43 ayat 7, kemudian Roma 11 ayat 36. Di dalam Roma 11 ayat 36, Bapak Ibu,
Paulus menekankan tentang keabsolutan, kemutlakan Allah dengan sebuah pengakuan atau sering disebut sebagai doksologi. Di dalam ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetapi kalau kita memperhatikan konteks bacaan kita, itu ayat-ayat sebelumnya. Bicara konteks berarti ada ayat sebelum, ada ayat sesudah yang tidak bisa dipisahkan dari ayat 36. Maka Paulus di sana mendahului dengan 3 seruan atau pujian. Di dalam Roma pasal 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Nah, itu adalah sebuah pengakuan. Paulus berkata, betapa dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Tidak ada yang mampu memahaminya, kecuali Allah yang membukakan dirinya. Kecuali Allah menyatakan dirinya. Lalu di dalam ayat 34 dan ayat 35, di sana berisi 3 pertanyaan retorik yang menegaskan kembali tentang 3 seruan yang disebutkan dalam ayat 33. Ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tadi sebelumnya dia sudah berkata, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki, sungguh tak terselami. Lalu ayat 34, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ini bicara tentang aspek pengetahuan. Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ini bicara tentang hikmat. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ini bicara tentang aspek kekayaan yang disebutkan dalam ayat 33. Lalu kemudian di dalam Roma 11 ayat 36 ditutup dengan sebuah doksologi, pengagungan kepada Tuhan. Satu konklusi atau satu kesimpulan iman. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus memuliakan Allah. Karena memang segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ini menjadi alasan tertinggi mengapa kita memuliakan Allah, karena Dia adalah pribadi yang absolut, pribadi yang mutlak, pribadi yang berkuasa. Sebagaimana puji-pujian tadi. Ya, kalau juga kita lihat dalam Filipi pasal 2, di sana disebutkan bahwa tidak ada pribadi yang lebih berkuasa, lebih tinggi selain daripada Allah yang sudah menyatakan dirinya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Maka disebutkan Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan kepada nama itu, kepada pribadi itu, segala lutut akan bertelut. Segala lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Yesus Tuhan, Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Amin, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah doksologi, sebuah pengakuan. Mengapa kita harus memuliakan Allah? Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang absolut, Allah yang berkuasa. Tidak ada yang seperti Dia. Pada 2 minggu yang lalu kita juga sudah membahas kejadian ya, yang berbicara bahwa memang pada mulanya atau segala sesuatu memang berawal atau bersumber daripada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi sudah sangat jelas. Firman Tuhan tidak perlu kita sangsikan, tidak perlu kita ragukan bahwa ini menjadi dasar bagi kita. Mengapa kita memuliakan Allah? Karena memang Dia adalah Allah yang mutlak, Dia adalah Allah yang absolut. Dikatakan di sini, segala sesuatu adalah dari Dia. Artinya bahwa segala sesuatu itu keluar dari Dia. Out of Him. Di dalam bahasa asli disebutkan bahwa segala sesuatu ex autu. Artinya semua bersumber dari Dia. Dia adalah awal. Dia adalah sumber. Dia adalah pencipta. Dia adalah pengatur segala sesuatu. Bahwa tanpa Tuhan tidak ada sesuatu yang jadi. Karena Dia adalah Alfa, awal, tapi juga sekaligus Dialah Omega, Dialah yang akhir. Jadi
Ini menunjukkan bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, tapi bukan hanya hidup sementara, dia adalah Allah yang kekal. Wah, kalau bicara kekal berarti memang ya tidak ada batasan. Dia adalah Allah yang kekal. Lalu dikatakan di sini bahwa segala sesuatu adalah oleh Dia. Artinya bahwa segala sesuatu terjadi melalui Dia. Dalam King James dikatakan through Him. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Artinya bahwa Dialah yang menjadi penuntun, sekaligus Dia menjadi penopang segala sesuatu. Jikalau kita memperoleh kehidupan, dan jikalau kita memperoleh keselamatan, kita mengalami pembebasan dari segala kutuk dosa. Kita mengalami kelepasan dari yang namanya maut, dari iblis. Itu semua oleh karena anugerah semata-mata. Dan kita mendapatkan itu through Him, melalui Dia. Tidak ada pengantara yang lain, Bapak Ibu. Hanya Yesus yang menjadi mediator, menjadi pengantara satu-satunya yang membawa kita kepada Bapa, yang membawa kita kepada kepastian keselamatan itu. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus terus di dalam memberitakan firman, di dalam pelayanan, dalam penginjilan, maka dia terus memberitakan tentang keutamaan Kristus, bahwa tidak ada Injil yang lain, bahwa bicara Injil harus bicara tentang Yesus Kristus sebagai penyelamat satu-satunya. Tidak ada pengantara yang lain. Maka tidak ada Injil plus atau Injil minus, tidak ada. Bicara Injil berarti bicara tentang Yesus. Tapi Yesus yang mana? Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, yang sudah menderita dan mati di atas kayu salib, kemudian yang sudah dikuburkan, kemudian bangkit dan naik ke surga, akan datang kembali. Ini adalah satu paket Injil yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi inilah yang menjadi alasan bahwa kita harus memuliakan Allah, karena segala sesuatu adalah dari Dia, kemudian oleh Dia, dan kemudian dikatakan kepada Dia. Segala sesuatu adalah kepada Dia. Ini berarti bahwa Allah adalah merupakan tujuan akhir daripada keberadaan segala sesuatu. Bahwa kita adalah miliknya, Dia adalah pemilik, bahwa kita adalah hamba, kita adalah doulos, dan Dia adalah Tuan ataupun Tuhan kita. Maka dalam menjalani seluruh kehidupan yang Tuhan harapkan, yang Tuhan mau dari kita adalah sebuah ketundukan atau ketaatan kepada Dia. Karena Dialah yang merupakan telos, Dia adalah tujuan utama seluruh keberadaan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang pertama, mengapa kita harus memuliakan Allah. Sudah jelas dari Yesaya 43 ayat 7 dan juga penjelasan Roma pasal 11 ayat 36. Maka ini menjadi basic, ini adalah hal yang sangat mendasar yang harus kita pahami. Kita tidak hanya menyembah Allah hanya karena ikut-ikutan, bukan karena euforia, tetapi karena kita sungguh-sungguh mengenal siapa Dia secara pribadi. Dan pengenalan kita akan Allah itu dimulai dari iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Artinya kita bisa menyimpulkan tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah jikalau tanpa percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Karena Yesuslah yang merupakan puncak wahyu Allah yang sudah datang ke dalam dunia ini. Nah, ini sudah sering kali saya menyatakan, tapi karena ini adalah pengajaran yang sangat mendasar, maka ini harus diulang-ulang, harus terus ditekankan. Dan ini harus melekat dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, siapakah yang dapat, yang bisa memuliakan Allah? Sudah jelas bahwa kalau kita membaca Alkitab kita,
Memang dikatakan bahwa manusia diciptakan begitu sempurna. Tuhan tidak menciptakan dosa, tapi Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, sungguh amat baik dalam kesempurnaan. Tetapi juga kita mengetahui persis bahwa pada akhirnya Alkitab mencatat tidak ada yang benar. Semua manusia sudah berdosa. Maka manusia yang sudah berdosa sekali lagi membutuhkan pemulihan. Pemulihan. Karena hanya dengan pemulihan itulah maka manusia kembali memiliki kemuliaan yang Tuhan anugerahkan. Dan dengan kemuliaan yang Tuhan pulihkan, kita bisa memuliakan Allah. Karena manusia dikatakan setelah berdosa sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 jelas ya. Semua manusia sudah berdosa dan akibatnya bahwa manusia berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Bukan hanya kehilangan kemuliaan, tapi sudah jelas kehilangan kehidupan yang kekal. Jadi bagaimana atau siapa yang bisa memuliakan Allah? Hanya orang-orang yang sudah mengalami pemulihan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang bisa hidup sesuai dengan tujuan Allah. Jikalau manusia belum mengalami pemulihan hubungan dengan Allah, maka seperti mengutip ya Rick Warren, karena kita semua juga familiar dengan bukunya ya, kita sudah membaca itu. Saya harap tidak ada yang tidak membaca itu sudah buku lama. Ya, tapi kita bisa membaca lagi buku itu, bahkan itu sudah dijadikan bahan PA ya, khususnya PW. Itu sudah membahas semua topik itu, ya sudah lulus itu, ya secara penelaahan Alkitab sudah itu diselesaikan. Ya saya mengutip apa yang dikatakan di sana, bahwa dikatakan jikalau orang belum mengalami pemulihan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka manusia itu akan dikendalikan oleh yang lain, akan digerakkan oleh yang lain, digerakkan oleh dosa masa lalu misalnya, atau dikendalikan oleh masa lalu. Banyak orang yang digerakkan atau dikendalikan, didrive oleh rasa bersalah. Ada orang yang digerakkan oleh kemarahan, nah, ternyata karena dia belum mengalami pemulihan. Ada orang yang digerakkan oleh kebencian, oleh trauma. Ada orang yang digerakkan oleh rasa takut yang berlebihan. Ada orang juga yang digerakkan oleh materialisme. Ada banyak orang juga yang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan atas dirinya. Dan masih banyak lagi yang bisa menggerakkan orang-orang kalau dia belum mengalami pemulihan. Ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup. Jadi siapa yang bisa memuliakan Allah? Hanya setiap orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita harus memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan, esensinya begitu. Ketika kita beribadah, maka kita sedang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi bukan hanya dalam ibadah yang formal, ibadah raya. Tapi kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Karena dengan perjumpaan dengan Dia, kita semakin mengenal Dia dan kita pun semakin mengenal diri kita. Kita akan mengalami pemulihan karena kita mengalami penebusan di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya itulah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ketika kita melihat konteks Yesaya 43, sebelum dia menyampaikan ayat yang ke-7, bicara tentang Tuhan menciptakan untuk kemuliaannya, maka ayat-ayat sebelumnya, Nabi Yesaya juga berbicara tentang konsep penebusan. Bahwa Allah menciptakan, Allah membentuk, tapi kemudian bahwa Allah menyediakan penebusan.
bahwa ketika firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, umat Tuhan sedang berada di mana? Di pembuangan. Mereka berada dalam penderitaan, mereka berada dalam kesulitan, berada dalam situasi yang rasanya hopeless, tidak ada harapan. Mereka berada dalam situasi yang terbuang, merasa tidak berharga, merasa tidak bernilai. Adakah di antara kita yang merasa seperti itu? Ya, saya harap tidak ada ya. Kita semua berharga di mata Tuhan, amin. Dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku. Yesaya 43. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Bapak Ibu, ini adalah satu janji atau satu nubuat yang disampaikan kepada umat Tuhan, bahwa sekalipun mereka berada dalam pembuangan, mereka berada dalam penderitaan, seolah-olah tidak ada masa depan, seolah-olah tidak ada harapan, tetapi Tuhan menyapa mereka dan berkata, engkau berharga di mataku. Aku akan menebus engkau. Bahwa engkau bukan milik dunia ini. Engkau bukan milik bangsa Babel. Engkau bukan milik Raja Babel. Tapi engkau adalah milikku. Aku akan menebus engkau. Itu adalah janji. Dan siapa yang percaya kepada firman Tuhan itu, pasti akan mengalami kelepasan. Lalu kita membaca dalam perjanjian baru, bahwa janji itu direalisasikan melalui kedatangan Yesus Kristus. Bahwa Yesus adalah penebus. Dan siapa yang percaya kepada Sang Penebus, maka akan mendapatkan kelepasan. Bukan hanya kelepasan dari dunia, dari perbudakan sementara, dari penjajahan bangsa Babel itu, tidak. Tetapi janji penebusan yang dikerjakan oleh Yesus adalah penebusan yang bersifat rohani, penebusan yang bersifat kekal, yang membawa kita kembali kepada Bapa, memulihkan hubungan kita dengan Bapa, memulihkan hubungan kita dengan sesama, dan juga dengan diri kita sendiri. Ini luar biasa. Ini juga menjadi alasan mengapa kita memuliakan Allah, karena karyanya. Bukan hanya karena kita mengenal pribadinya, tetapi karena kita sudah mengalami karyanya yang akbar, yang begitu besar, yang sudah melepaskan kita dari segala kutuk, dari segala dosa, dari segala kuasa iblis, dan membawa kita kepada sebuah kelepasan, sebuah kemenangan. Dan ini menjadi dasar kita harus menyembah Dia, kita harus memuliakan Dia, karena apa yang diperbuatnya tidak ada yang bisa menggantikan, tidak ada yang bisa melakukan, hanya Dia saja. Jadi Bapak Ibu, siapa yang memuliakan Allah? Bapak Ibu dan saya, kitalah yang memuliakan Allah. Kenapa? Karena saya percaya kita sudah mengalami karyanya yang agung. Kita sudah mengalami keselamatan yang dikerjakan melalui Yesus Kristus. Amin. Nah, ini bicara tentang siapa yang memuliakan Allah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara memuliakan Allah? Kita sudah jelas mengetahui bahwa tujuan utama Tuhan menciptakan dan menyelamatkan kita adalah supaya kita memuliakan Dia. Tentu ini bukan hanya sebatas teori, bukan hanya sebuah kalimat, bukan hanya sebuah perkataan. Karena setiap orang bisa berkata, aku memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana kita memuliakan Tuhan? Ada banyak cara memuliakan Tuhan. Tapi saya menyampaikan, ya, lagi-lagi saya juga banyak belajar ya dari buku PDF itu, PDF ya namanya ya, The Purpose Driven Life, PDL ya, bukan PDF. PDF itu dokumen ya, dari Word ke PDF. Kalau ini DPL ya, bukan PDF. Ya. PDL ya, Purpose Driven Life, PDL, bukan PDF ya. Ya, supaya bisa diingat ya, bukan PDF tapi PDL. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita memuliakan Allah? Diringkaskan dengan 5 hal penting. Saya
menyampaikan secara singkat. Disebutkan bahwa kita membawa kemuliaan bagi Tuhan melalui penyembahan kita, melalui penyembahan orang-orang percaya, bahwa Dia layak menerima segala pujian, bahwa Allah layak menerima segala hormat, menerima segala kuasa. Wahyu 4 ayat 11. Ya, ini saya baca singkat-singkat saja. Wahyu 4 ayat 11 dikatakan begini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tadi judul khotbah kita, diciptakan untuk kemuliaan Allah. Maka ayat ini jelas menyatakan bahwa Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi kita membawa kemuliaan bagi Allah ketika kita memuji, menyembah Dia, kita mengakui akan kekuasaannya, pemerintahannya, keagungannya di dalam kehidupan kita. Jadi ingat bahwa penyembahan itu bukan hanya sekedar nyanyi, bukan. Itu salah satu, kita bisa menyembah Dia melalui nyanyian kita, melalui puji-pujian kita. Tetapi bahwa penyembahan kita berarti kita mengakui akan keberadaan Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kemahakuasaannya, mengakui pemerintahannya berlaku atas hidup kita, atas segala sesuatu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita membawa kemuliaan bagi Tuhan melalui persekutuan. Bahwa kita dibentuk, kita diselamatkan supaya menjadi keluarga Allah yang di dalamnya ada saling merangkul, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Efesus pasal 2 ayat 19 dikatakan dalam firman Tuhan seperti ini. Efesus pasal 2 ayat yang 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita semua adalah satu anggota keluarga Allah. Jangan ada yang merasa orang asing di tengah-tengah jemaat ini. Kita semua adalah satu keluarga. Ada yang merasa orang asing di sini? Enggak ya. Ada yang merasa tidak diterima? Ada yang merasa tertolak? Ya kalau ada nanti kita doakan. Bisa konseling, bisa didoakan. Tapi saya harap kita mengerti konsep ini. Bahwa kita adalah satu persekutuan. Satu persekutuan menjadi satu keluarga, di dalamnya ada ketersalingan yang positif. Yang saling mendoakan, yang saling membangun, yang saling menghormati, yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka ketika kita melakukannya, Tuhan dimuliakan. Amin. Dan yang ketiga, kita membawa kemuliaan bagi Tuhan melalui pemuridan. Bahwa kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus dalam cara berpikirnya, dalam merasa, dalam emosionalnya, di dalam bertindak. Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Roma pasal 8 ayat 29, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita nyanyi tadi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita belum sempurna, tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Dalam proses menuju kepada kesempurnaan, nah siapa yang kita tiru? Siapa yang akan menjadi teladan kita?
Maka dikatakan dalam ayat 29, supaya ia anaknya itu, Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dialah yang menjadi panutan kita, dia menjadi teladan utama dalam hidup kita. Maka seluruh hidup kita terus mengarah menjadi serupa, makin serupa dengan Kristus. Dalam cara berpikirnya, dalam cara merasa, dalam cara bertindak ataupun berperilaku. Yesus berkata, ikutilah teladanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi murid berarti kita mengikuti jejak langkah guru. Matetes berarti mengikuti jejak guru. Dan guru kita, guru utama kita adalah Yesus. Maka kita harus semakin menyerupai Yesus. Sekalipun kita menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan, tapi memang itu adalah ajarannya. Kalau kamu mau mengikut aku, maka kamu harus siap menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut aku. Nah, itu bisa satu bahan khotbah lagi tuh. Nanti terlalu panjang kalau itu dijelaskan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, yang keempat, kita membawa kemuliaan bagi Tuhan melalui pelayanan. Bahwa kita dibentuk, kita diciptakan, kita diselamatkan supaya kita menjadi alat keselamatan. Ya, jadi Tuhan memberikan kita kuasa, betul. Tuhan memberikan kita karunia-karunia rohani, spiritual gifts. Untuk apa? Itu dipakai untuk melayani, untuk membangun. 1 Petrus 4 ayat 11. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan begini. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ini nggak usah ditafsir, sudah jelas. Sudah jelas. Jika ada orang berbicara, baik ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah, maka jagalah perkataan kita. Ya. Lebih baik kita membahas banyak firman Tuhan daripada menggosip, misalnya. Daripada banyak bahas politik yang akhirnya membawa perdebatan sengit yang tidak ada ujung. Akhirnya kita pusing. Enggak usah lah, ya. Kemudian dikatakan melayani, melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Artinya Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita karunia-karunia adalah supaya kita semakin maksimal di dalam melayani Dia. Mari kita pakai, kita pergunakan karunia itu, kita pergunakan kesempatan itu. Selagi masih ada kesempatan, kita mau melayani Dia. Dan yang terakhir, kita membawa kemuliaan bagi Tuhan melalui pengutusan atau misi. Bahwa kita diciptakan untuk sebuah misi, untuk menjadi utusan Tuhan, memberitakan tentang Tuhan, memberitakan segala karya Tuhan, memberitakan segala kebaikan Tuhan. Yesus berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku pun mengutus kamu juga ke dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang adalah menjadi utusan Tuhan. Bukan hanya Pak Eko jadi utusan. Kita juga adalah utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kita semua berperan, kita semua bertugas untuk menyampaikan berita tentang Tuhan kepada segala bangsa, kepada setiap orang. Jadi Tuhan mau supaya gerejanya, ini konteks kita gereja, umat Tuhan, orang-orang percaya. Tuhan memakai kita untuk menggenapi tujuannya. Dan dalam rangka menggenapi tujuan Tuhan, hidup memuliakan Allah memang tidak mudah. Ya pasti ada konsekuensinya. Ya, ketika kita taat, ya memang yang dibutuhkan adalah sebuah ketaatan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan di dalam ketaatan, ya kita memang harus siap berkorban. Harus siap ya mengalami bahkan penderitaan dan lain sebagainya.
Tetapi ketika kita melakukan semuanya dengan iman, dengan kasih kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, sebagai kesimpulan bagi kita sekali lagi bahwa Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan kita supaya kita hidup memuliakan Dia. Hidup di dalam dunia ini hanya sementara saja. Tapi suatu ketika semua kita akan berhadapan dengan Dia, akan berjumpa dengan Tuhan. Dia adalah Bapa kita, betul. Dia adalah Tuhan kita, Dia juru selamat kita, Dia penebus kita, betul. Tapi jangan lupa, Dia juga adalah hakim. Dia adalah yang akan menghakimi seisi dunia. Suatu saat kita akan berdiri di hadapan Dia, dan Dia akan memeriksa kehidupan kita. Dia akan mengevaluasi kehidupan kita sebagai sebuah ujian akhir sebelum kita memasuki kekekalan. Jadi Alkitab memang jelas mengatakan bahwa kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Semua orang, semua kita harus mempertanggungjawabkan segala apa yang kita sudah jalani, apa yang kita sudah lakukan dalam hidup ini. Itu juga jelas dinyatakan dalam Matius 25 ya, bahwa hamba itu dipanggil, diberikan kepercayaan, tapi ada waktunya bahwa hamba itu juga harus menghadap Sang Tuan. Dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang Tuhan percayakan kepada hamba itu. Ya, semua kita suatu saat akan menghadap Allah, menghadap tahta pengadilan Allah. Tetapi ya tidak usah takut, karena sekalipun Tuhan menguji kita, kita tahu bahwa ujian dari Tuhan itu selalu akan membawa kita kepada ya sebuah kepastian, sebuah kemenangan, sebuah kenaikan level ya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ya, Alkitab menjadi penuntun, menjadi pengarah bagi kita bagaimana kita mempersiapkan hidup kita untuk kita siap menghadapi tahta pengadilan Kristus itu. Alkitab sudah menjadi penuntun bagi kita dan cukup jelas bagaimana kita menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari. Kalau Tuhan bertanya, apa yang telah kamu lakukan terhadap anakku, Yesus Kristus? Apakah saudara menerima Dia? Apakah saudara sudah menerima apa yang dikerjakan bagi saudara? Apakah saudara sudah belajar mengasihi dan semakin mempercayai Yesus di dalam kehidupanmu? Ya, kira-kira apa jawaban kita? Lalu kalau ditanya, apakah kamu telah melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu? Apakah kamu sudah mempergunakan setiap kesempatan, setiap karunia yang aku berikan? Apakah kamu sudah melakukan apa yang sudah dipercayakan kepadamu dengan sungguh-sungguh? Nah, ini menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing. Tapi tidak ada kata terlambat, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Maka kesempatan hari ini dan besok juga kita berjumpa dengan hari esok, kita berkata hari ini. Artinya kita masih ada dalam present time, kita masih ada waktu yang Tuhan berikan. Maka mari kita sekali lagi mempergunakan seluruh hidup kita, seluruh potensi yang ada di dalam kehidupan kita dengan tujuan supaya Tuhan dimuliakan. Amin.